Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebuah inspirasi besar dari tokoh bangsa serta pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Biliandri SPD MPD. Saya adalah dosen pada program studi Sarjana Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Mata kuliah renang terapan menjadi salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana pembelajaran dalam mata kuliah tersebut. Dalam pembelajaran mata kuliah renang terapan, saya telah mengemas mata kuliah tersebut dengan menerapkan aspek-aspek pembelajaran yang terdiri dari DIA. Dalam penjelasan ini, saya membagi menjadi beberapa bagian yang diawali dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Mata kuliah renang terapan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi dengan beban 2 SKS. Mata kuliah membahas tentang teknik gerakan renang, gaya dada, dan kupu-kupu, serta metode khusus pembelajaran dan modifikasi alat pembelajaran sederhana. Terdapat dua capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah renang terapan yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu CPMK 1, mampu bertanggung jawab secara teoritis menguasai aspek dasar pembelajaran olahraga renang secara individu dan kelompok. CPMK 2, mampu menggunakan konsep dan praktis dalam melaksanakan pembelajaran renang di sekolah serta bertanggung jawab dalam mengkaji, menilai hasil pembelajaran olahraga, yang selanjutnya mampu mengevaluasi terhadap penyelesaian kegiatan yang telah dilakukan. Mengacu pada bahan ajar yang telah dijabarkan secara mendetail pada kurikulum program studi, materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah pertemuan 1, pengantar pembelajaran renang, keselamatan di kolam renang, dan pengenalan gaya dada serta gaya kupu-kupu. Pertemuan 2, 3, 4, 5 adalah latihan gerakan gaya dada. Pertemuan 6, modifikasi alat sederhana untuk pembelajaran gaya dada, menggunakan botol plastik, papan pelampung sederhana, pipa, noodle, dan permainan air. Pertemuan ke-7, penyempurnaan teknik gaya dada, latihan koordinasi gerakan secara utuh. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9, 10, 11, 12, pengenalan karakteristik, posisi tubuh, dan body dolphin pada gaya kupu-kupu. Pertemuan 13, modifikasi alat sederhana untuk pembelajaran gaya kupu-kupu, menggunakan botol plastik, styrofoam, tali elastis, dan permainan koordinasi. Pertemuan 14, penyempurnaan teknik gaya kupu-kupu dan latihan efisiensi gerakan. Pertemuan 15, kombinasi latihan gaya dada dan gaya kupu-kupu, serta koreksi kesalahan teknik. Pertemuan 16, pertemuan terakhir, adalah ujian akhir semester atau UAS. Setelah melalui serangkaian pembelajaran teoritis dengan muatan materi tersebut, dalam praktiknya di lapangan, mahasiswa dapat mengukur tingkat kompleksitas dari suatu pembelajaran gerak renang, gaya dada, dan gaya kupu-kupu yang dipelajari. Referensi sebagai sumber utama materi dalam kegiatan pembelajaran dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Adapun referensi utama yang saya gunakan yaitu Meglisco Ernest W. 2023, Swimming Fastest dari Human Kinetic. Stager JM and Tanner DA 2022, Swimming Human Kinetic. Laughlin T 2022, Total Immersion Simon and Shuster. Saya juga menggunakan referensi dari berbagai penelitian yang dipublikasikan pada Proceeding Internasional. Proceeding of 13 International Conference of Sport Science Research and Technology Support, IC Sport 2025, yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh Side Press Science and Technology Publication. Project Based Learning, PJBL, adalah model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Dalam model PJBL, mahasiswa diberikan ruang untuk mengekspor renang terapan yang digunakan sebagai solusi mengatasi permasalahan dalam dunia nyata, terutama dalam pembelajaran gerak renang. Sebagai model pembelajaran, PJBL memiliki kelebihan dan membangun critical thinking, problem solving skill, dan memperkuat kolaborasi yang berpusat pada mahasiswa. Sehingga,
membuat pengalaman belajar lebih bermakna. Komponen-komponen pembelajaran tersebut disusun sebagai rencana pembelajaran dalam bentuk RPS. RPS selanjutnya diunggah dalam Sistem Akademik UNES atau SIKADU agar dapat diunduh oleh mahasiswa sebagai peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, aspek delivery merupakan salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Agar materi dapat tersampaikan dengan baik, saya menggunakan berbagai metode penyampaian yang saling mendukung satu sama lain. Penyampaian materi di kelas secara langsung, melalui forum diskusi, maupun presentasi secara berkelompok. Selain itu, saya juga memberikan video penjelasan melalui Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh UNES yaitu ELENA. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menanggapi topik diskusi yang disajikan serta mengunduh materi pembelajaran dari LMS tersebut. Selanjutnya, aspek yang juga sangat penting adalah aspek interaction. Aspek ini saya laksanakan tidak hanya membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, tetapi juga interaksi antar mahasiswa. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui proses tanya jawab, forum diskusi maupun pembimbingan proyek akhir. Sementara interaksi antar mahasiswa diterapkan dalam bentuk diskusi, tugas ataupun presentasi kelompok, dan pembuatan proyek akhir secara berkelompok. Aspek yang terakhir adalah aspek asesmen. Terdapat beragam proses asesmen yang saya lakukan. Berikut adalah detail dari asesmen pada mata kuliah renang terapan. Penilaian keaktifan dan kontribusi dalam kegiatan pembelajaran atau aktivitas partisipatif dengan bobot 30%. Penilaian proyek dengan bobot 20%. Komponen penugasan dengan bobot 20%. Untuk memberikan pengayaan, saya juga memberikan kuis dengan bobot 10%. Selanjutnya, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 10%. Dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 10%. Demikian penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment DIA yang telah saya terapkan pada mata kuliah renang terapan. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan keempat pada mata kuliah renang terapan dengan materi latihan gerakan lengan gaya dada. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semangat. Alhamdulillah baik, semangat. Apakah ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Hisham dipimpin berdoa. Silakan. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah baik. Hari ini adalah pertemuan keberapa? Keempat. Baik. Setelah melanjutkan dari pertemuan lalu, pertemuan ketiga, ada yang tahu atau ingat materinya apa? Saya Bapak. Oke. Gerakan tunggai Bapak. Gerakan tunggai. Pertanyaannya nanti saya lanjutkan setelah saya presensi. Presensi yang pertama, Hisham Ahmad hadir. Yang kedua Arif. Hadir, Pak. Yang ketiga Ahmad Syahila. Hadir, Pak. Apakah ada yang tidak hadir selain itu? Semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Alhamdulillah semua hadir. Baik, nanti akan saya masukkan di Elena, di presensi, di SIKADU. Pertemuan keempat, kalau kalian sudah baca di RPS, adalah melanjutkan dari pertemuan 3, yaitu latihan gerakan tungkai. Ada yang masih ingat gerakan tungkai gaya dada seperti apa? Boleh dicontohkan dengan, tidak harus dengan tungkai, boleh dengan lengan. Ada yang masih ingat bagaimana cara melakukannya kemarin di minggu lalu? Saya Bapak. Oke, silakan Mas Izin Bapak. Bintang. Saya Bintang Surya Putra, NIM 141. Izin menjelaskan materi minggu kemarin Bapak. Ya. Gerakan gaya tungkai, gaya dada. Oke, Yang pertama itu cat Bapak. oke, Cat, terus release, oke. terus recovery Bapak. Kalau boleh di bentuk huruf saat melakukan gerakan ini huruf apa? V Pak. V. Apakah diperbolehkan selain huruf V? Tidak Bapak. Harusnya boleh. Tetapi kita belajar gaya yang terbaru diperbolehkan. Tetapi saat tidak diperbolehkan, tapi saat gaya terbaru adalah membentuk huruf V. Terutama saat setelah melakukan tekukan antara patella atau dengkul dengan dengkul menjadi
satu atau mendekat, tidak harus rapat, tergantung fleksibilitas masing-masing. Jadi nanti gerakannya, pola gerakannya adalah lurus, tekuk, sehingga telapaknya nanti menghadapnya ke belakang, baru melakukan tendangan. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Model kemarin sudah dipelajari dan saya rasa selama 1 minggu ini kalian sudah diberikan tugas 1-2 kali pertemuan secara mandiri setelah ada latihan di kolam renang di minggu pertemuan yang kemarin. Baik, materi hari ini akan kita lanjutkan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas atau perkuliahan hari ini, kita mulai dengan pemanasan atau stretching dulu. Baik statis ataupun dinamis. Kita mulai. Baik, kita akan mulai terkait dengan pertemuan inti dari materi hari ini, yaitu latihan gerakan lengan. Latihan gerakan lengan kemarin di Elena sudah diinformasikan ada sesuatu yang bisa dibaca dan bisa dipelajari serta dipraktekkan. Selain Anda kemarin ada latihan gerakan tungkai, bisa menggunakan alat dan tanpa alat, kalian juga bisa mengakses terkait dengan situ adalah teori dan juga cara praktek latihan gerakan lengan. Dari sini sebelum saya menjelaskan, apakah ada yang tahu cara mempraktekkan gerakan lengan pada gaya dada seperti apa? Ya, silakan ke depan biar nanti dilihat teman-teman. Praktekkan saja, ya. Silakan. Oke. Kan kalau kebanyakan kan kayak kebuang gitu ya, Ya. tapi setahu saya kebuang biar badannya refleks naik. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, tadi setelah melihat dari contoh yang sudah dipelajari, apakah ada yang mau mengkritisi atau memperkuat terkait dengan apa yang tadi sudah dilihat? Ya, Pak. Baik, Ahmad Sadila. Saya Ahmad Sadila dengan NIM 149. Jadi untuk gerakan gaya dada itu kita seolah-olah membentuk gambar hati secara terbalik. Jadi gerakannya sama seperti yang tadi, tetapi membentuk hati dengan posisi terbalik. Jadi setelah ke depan itu tangan kita seolah-olah membentuk gambar hati. Jadi ke depan, terus ke belakang, terus ke depan lagi. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Tadi ada penguatan, ada penambahan bahwa kalau tadi yang diinformasikan oleh Ahmad adalah ada patron. Kalau di bahasa renang patron adalah garis ya, di mana saat tangan melakukan gerakan seperti kita melukis, ada gambaran atau titik-titik yang bisa digambarkan kalau itu ada sesuatu yang nampak. Sehingga patronnya tadi Ahmad adalah hati, gitu ya. Tapi atau waru. Kalau hati ya berarti hati yang terbalik. Makanya dengan renang harus menggunakan hati. Sehingga posisinya nanti saat memulai adalah posisi di depan. Jadi kalau ini ada bahu, lebih lebar sedikit daripada bahu. Kalau ini lurus dengan bahu, berarti dibuat lebih lebar dikit. Dari posisi ini depan, lurus atau strike, dibuat ke samping kanan, samping kiri. Memulainya nanti dari situ. Oke, kalau sudah, melakukan tarikannya dengan posisi saya normal dulu ya, berdiri. Ini ada posisi out sweep atau tarikan keluar. Ini penting sekali saat melakukan tarikan keluar. Jadi posisi telapak tangan menghadapnya mendekati ke dalam. Dari posisi ini ke dalam. Setelah out sweep, ada posisi setelah out berarti in sweep. In sweep-nya berarti ke dalam dada. Atau ke depan dada. Nah, perhatikan saat ke depan dada ini namanya style. Diperbolehkan merapat, tapi juga tidak merapat tidak apa-apa, yang penting mendekat. Ini batasan out sweep. Ulangi ya. Ini satu. Berarti satu, kalau bilang siap ini satu ke samping kanan, dua melingkar depan dada atau in sweep, ketiga recovery pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Satu, dua,
3. Coba lihat sendiri, 1. Oke. 2. 3. Oke. 1. 1 dulu ke samping kanan samping kiri. 2. Depan, diputar depan dada. 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, stop dulu sambil istirahat. Bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Ada yang sulit? Tapi untuk pemula biasanya ada suatu gerakan yang harus diusahakan dengan adaptasi. Tahu adaptasi? Yaitu membiasakan suatu hal yang berkaitan dengan kebiasaan baru. Baru 4 gerakan ya. Kalau berenang adalah baru berapa meter gitu. Tapi nanti kalau kalian butuh 25 sampai 50, bisa 40 sampai 45 gerakan. Tadi mempraktekannya adalah dengan posisi berdiri. Tapi kalau berenang, posisinya bagaimana? Vertikal atau horizontal? Horizontal, berarti menghadapnya ke bawah. Jadi berlawanan dengan kita berdiri. Sehingga posisinya kita menyamakan seperti orang berenang. Kalau tadi kita untuk mempermudah gerakan tadi mudah enggak? Mudah. Sekarang kita akan mencoba gerakan yang sesungguhnya. Meskipun posisinya di darat, tetapi kita tetap bisa latihan. Caranya bagaimana? Dengan kita mempraktekkan hampir sama simulasinya. Kaki tidak usah dulu, tetapi yang melakukan adalah upper body atau tubuh bagian atas. Caranya begini, kalau tadi out sweep, in sweep, recovery. Out sweep, in sweep, recovery. Sekarang posisinya dirubah, mendekati gerakan renang yang sesungguhnya. Posisinya adalah dengan posisi badan dicondongkan ke bawah, kepala boleh lihat dulu sambil nanti ngontrol, karena koordinasi di sini saat kita belajar pertama kali atau pemula adalah koordinasi mata dan juga tangan. Kaki belum, nanti ada koordinasi mata, tangan, dan kaki. Tapi sekarang koordinasinya mata, tangan dulu. Posisi kepalanya lihatnya ke depan tidak apa-apa sambil ngontrol gerakan. 1 out sweep, 2, 3, 1, 2, 3. Jelas? Baik, bisa kita praktekkan? Baik, kalau bisa dipraktekkan, mari kita praktekkan. Silakan posisi seperti Pak Bayu tadi. Boleh kaki dirapatkan dahulu? Ya, kaki merapat maksimal dari rapatnya kalian. Posisi, oke. Kalau 1 out sweep, 2 in sweep, 3 recovery. Jadi posisinya dimulai dari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jelas? Bisa kita praktekkan? Salah tidak apa-apa, yang penting mencoba dulu. Nanti kita evaluasi bersama-sama. Bisa dimulai? Posisi. Kaki rapat. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Berarti bisa dilanjutkan ke next step, yaitu sesungguhnya. Posisi gerakan lengan include dengan tambahan nafas. Karena kalau sudah melakukan tarikan, itu nanti ada include dengan pernafasan. Atau tidak bernafas boleh, tapi tidak menguntungkan. Posisinya tambahan yang ke berapa? 3 atau 4 tadi? 4 ya? 4 ya? Oke. Posisi ini, saat melakukan satu out sweep, ini sudah mulai melihat depan. 2, masih melihat depan dan mulut terbuka. Saat ketiga, posisinya kembali mengikuti lengan. Saat tengah lurus berarti kembali posisi semula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Bisa kita praktekkan? Oke. Posisi dari mulai lihatnya ke bawah. Pelan-pelan ya, saya atur pelan-pelan. 1, mulut dibuka, mulutnya dibuka, good. 2, mulutnya dibuka, 3, mulutnya good. 1, 2, mulutnya dibuka, 3. 1,
Mulut dibuka. 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Good. Tepuk tangan. Baik, setelah tadi mempraktekkan dryland atau latihan di darat, untuk materinya adalah renang gaya dada, kita mencoba ke fasilitas atau sarana yang sungguhnya, yaitu di kolam. Baik, setelah ini kita akan praktek. Saya sudah praktek di terjun di air. Setelah ini Anda praktek terjun di air. Ada 3 item gerakan yang dilakukan. Yang pertama, Anda nanti posisinya adalah berjalan sambil melakukan gerakan lengan. Contohnya begini. Kanan saya, jalan saya, nanti saat Anda praktek berlawanan arah ya, biar aman karena ada sana ada posisi ini. Sambil jalan, merasakan ada tarikan dan dorongan. Tidak asal ada hitungan masih. Yang kedua, Anda posisinya mendekati gerakan yang sesungguhnya, yaitu badan nanti condongan. Boleh sekali nafas. Dan gerakan yang terakhir, saya minta tolong ambil 1 pulbui. Pulbui atau pulbui digunakan untuk berjepit di antara kedua sungai. Ketika nanti Anda mencoba seperti ini, Anda masih ada bantuan pulbui sehingga nanti harusnya terapung. Kaki tidak fokus digerakkan. Kaki diam, yang fokus gerak lengan. Diperbolehkan tahan, kalau tidak nafas itu juga boleh. Contohnya. Kita sekarang coba praktek. Mulai dari barisan yang pertama sampai batas latihan itu kan 2 dan terakhir nanti baris seperti lagi menghadap badan di setelah selesai di bagian pertama. Oke, baris pertama siap? Siap. Jadi sudah saya pilih 2 mahasiswa, 2 level. Yang pertama sudah mendekati bisa atau bisa, yang kedua adalah pasti perlu belajar. Karena ini belajar pasti nanti bisa kalau dia belajar. Baik, yang pertama contoh nanti yang mendekati gerakan yang sungguhnya untuk gaya dada. Yang kedua adalah yang masih harus belajar. Kita mulai dari yang masih belajar dulu ya. Kita lihat bersama-sama, nanti kita upload bersama-sama. Baik mas, sudah pakai full baik? Sudah. Oke, silakan. Awas, go. Oh, terima kasih. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Baik. Ready, go. Gerakan sama, tapi berbeda jauhnya. Jelas ya? Kira-kira perbedaannya adalah di posisi yang pertama kira-kira apa? Saat melakukan tarikan, outfit terlalu sehingga saat melakukan gerakan harusnya ini diputut di sini, dibuat inflip, tapi dia masih lanjutkan outfit. Apa yang terjadi? Ini salah satu kesalahan. Ini membuat laju atau propulsif, ini membuat rem. Ini tidak bisa dilanjutkan, tetapi dibuat platform inflip atau tarik mendekati dada, seperti pernah yang kedua tadi.
outsweep, tidak usah diajukan, langsung ujib. Kesalahan yang kedua, saat melakukan posisi outsweep terlalu lebar, kesalahan yang sering dilakukan perenang adalah kalau dilihat dari atas, tidak usah banyak ke bawah, kelihatan apa? Siku memecah permukaan air. Dan yang ketiga tentu saja ke menjadi satu seperti ini akan mulai kopral karena jaraknya terlalu jauh. Tapi kalau inchipnya sesuai akan segera melanjutkan dengan proses reka. Sampai di sini apakah jelas? Dari dua contoh ini, saya rasa Anda perlu melihat, mengevaluasi, dan tentu saja setelah pertemuan ini Anda akan ada tugas di Elena. Elena, Honest API. Silahkan nanti dilihat di Elena, sudah disediakan situ. Ada terkait dengan tugas yang pertama, tetap kontrol mandiri. Minimal latihan adalah 1 kali pertemuan. Durasinya berapa? Hampir 50 sampai 1. Silakan latihan mandiri. Kontrolnya dengan melakukan aktivitas. Yang kedua, ke pertemuan yang ke-5 besok ada latihan pernapasan. Di situ ada teori, ada model video yang gunakan latihan pernapasan. Anda nanti lihat, boleh setelah pelatihan dicoba-cobalah. Begitu. Ada pertanyaan? Baik, tapi setelah melakukan kegiatan latihan di air, di darat sudah, sekarang adalah menginjak ke sesi terakhir, yaitu refleksi. Apakah dari kalian ada yang mau memberikan refleksi dari perkuliahan hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Ardi, NIM 030. Refleksi hari ini tentang Oke, perkuliahan hari ini tinggal yaitu satu lengan gaya dada, di mana gerakan lengan gaya dada ini diawali dari gerakan in sweep, lalu dilanjutkan out sweep, dan diakhiri dengan recovery. Dan pattern dari gerakan lengan gaya dada adalah bentuk hati terbalik, Pak. Baik, tepuk tangan. Mewakili ya. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ardi sesuai. Untuk pertemuan hari ini berarti cukup. Ingat ada tugas di Elena UNES ACID 2 tadi, tolong dikerjakan. Waktunya hanya 1 minggu. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau menyampaikan? Persensi nanti saya masukkan setelah ini. Bisa dilihat di Sikadu, jika ada yang bermasalah nanti sampaikan. Kalau tidak ada, berarti perkuliahan selesai. Diakhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran khususnya pada mata kuliah renang terapan. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Tridharma yang telah saya laksanakan, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Semoga video ini memberikan manfaat dan informasi yang baik. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.